Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 189. Alea mengusap tangan ibunya dengan lembut. "Nih, Alea pulang sebentar, iya. Mau mandi, ganti baju, sekalian ambil baju Umi. Nanti Alea balik lagi." Herlina masih diam, tetapi jemarinya menggenggam tangan Alea lemah, seolah tak ingin putrinya pergi. Umi gak sendiri. Ada Dokter Hana yang jagain Umi. "Insya Allah gak akan terjadi apa-apa," ucap Alea, mencoba menenangkan. Dia menoleh ke arah seorang dokter wanita berjas putih yang baru saja masuk ke ruangan. Dokter Hana, teman saat dia masih kuliah, dan semalam mereka bertemu lagi begitu Herlina dipindahkan ke ruangan rawat inap. "Tenang saja, Al. Aku akan menjaga Umi dengan baik." Alea mengangguk, lalu kembali menatap ibunya dengan penuh kasih sayang. "Umi, istirahat yang banyak, ya," bisiknya lembut, lalu mengecup punggung tangan ibunya sekali lagi. Herlina masih diam, tetapi genggamannya perlahan melemah, seolah setuju dengan ucapan putrinya. 7. Dengan berat hati, Alea akhirnya berdiri, melangkah keluar ruangan dengan perasaan sedikit lebih ringan. Namun, di dalam benaknya, dia tahu bahwa badai belum benar-benar berlalu. Dan entah kenapa, dia merasa kepulangannya ke rumah tidak akan membawa ketenangan seperti yang ia harapkan. Setelah mengirim pesan pada Azarin mengenai rumah sakit ibu mereka, yang mana Azarin baru saja mengabarkan jika sudah berada di Jakarta, dengan menggunakan taksi Alea pulang ke rumah. Dia cukup lelah, hingga dia sempat terlelap di jalan. Dia bahkan lupa apakah sudah makan atau belum. Begitu dia tiba di rumah, langkah Alea terasa berat saat memasuki rumah. Rumah yang dulu penuh dengan kehangatan kini terasa hampa. Sunyi, dingin, seakan tak lagi menyambutnya dengan pelukan hangat seperti dulu. Pintu dia tutup perlahan, tetapi kehampaan tetap menyergapnya. Seharusnya dia langsung menuju kamar, membersihkan diri, lalu kembali ke rumah sakit. Namun, tubuhnya seakan kehilangan tenaga, pikirannya begitu penuh. Dia melangkah gontai ke ruang tengah, lalu membiarkan tubuhnya tenggelam dalam sofa. Napasnya berat, seperti ada beban yang menghimpit dadanya. Pandangannya terpaku pada figura besar yang tergantung di dinding. Foto keluarga mereka. Gambar yang diabadikan tepat di Hari Raya Idul Fitri bertahun-tahun lalu. Di sana, ibunya tersenyum hangat di samping ayahnya, sementara dia berdiri di sisi ibunya, dengan tangan menggamit lengan sang ibu. Azarin berdiri di sisi ayah mereka, wajahnya tertutup cadar, tetapi Alea ingat betapa cerianya mereka saat itu. Sebuah potret kebahagiaan. Keluarga sempurna yang dulu begitu dia banggakan. Alea menelan ludah, merasakan gumpalan emosi yang mulai memenuhi dadanya. "Kebahagiaan macam apa ini?" bisiknya lirih. Matanya mulai memanas. Gambar di hadapannya mulai buram karena genangan air mata. "Abah," suaranya bergetar, penuh luka yang tak terkatakan. "Kenapa Abah tega?" Tangan Alea mengepal di atas pahanya. Dulu, dia menganggap ayahnya sebagai sosok yang sempurna. Pria yang selalu menjunjung tinggi kehormatan keluarga, yang selalu berkata bahwa cinta sejati adalah ketika seorang suami setia pada istrinya. Namun, kenyataan telah menamparnya dengan begitu kejam. 20 tahun. Selama 20 tahun, ayahnya menyimpan rahasia besar. 20 tahun, ibunya hidup dalam kebohongan. Dan kini, setelah kebenaran itu terungkap, ibunya harus menanggung akibatnya. Alea mengusap wajahnya dengan kasar, lalu mendongak menatap foto itu lagi. Tawa bahagia yang terpampang di sana terasa seperti ejekan. "Abah bilang, ingin membawa Umi ke surga bersama." Alea tertawa sumbang, tetapi air matanya justru semakin deras. "Tapi, apa ini?
Mengkhianatinya selama 20 tahun. Itu caramu membawanya ke surga. 8. Dengan gerakan penuh emosi, Alea meraih vas bunga di atas meja, lalu melemparkannya ke arah figura. PRANGGI. Kaca figura itu pecah berhamburan, serpihannya jatuh ke lantai, seperti kepingan kepercayaannya yang kini hancur. Aku membencimu, Abah. Alea berteriak, suaranya pecah karena tangis yang tak bisa dia bendung lagi. Dia jatuh berlutut di lantai, tangannya gemetar, dadanya naik turun dengan napas tersengal. Bagaimana di sana, Abah? Isaknya pelan. Kamu sudah bertemu dengan wanita itu di sana, kan? Lantas, mana surga yang kamu janjikan untuk Umi? Tak ada jawaban. Hanya sunyi yang menyambut jeritannya. Hanya rumah kosong yang menjadi saksi bisu dari amarah dan kesedihan yang tak terbendung, dan hanya air mata yang terus mengalir, membawa duka yang tak tahu kapan akan berakhir. Alea terduduk di lantai dingin. Nafasnya memburu, dadanya naik turun tak beraturan. Tangannya mencengkeram erat kain di atas dadanya, berusaha menahan rasa sakit yang tak terlihat, tetapi begitu nyata mengoyak hatinya. Tatapannya terpaku pada figura yang kini pecah, kepingan kacanya berserakan di lantai, memantulkan gambaran dirinya yang tengah hancur. Namun, yang dia lihat bukanlah dirinya, melainkan wajah pria yang selama ini dia panggil Abah. Apa yang kau lakukan, Abah? Suaranya bergetar, lirih, tetapi penuh kebencian. Alea menatap tajam foto itu, melihat senyum penuh kepalsuan yang selama ini dia anggap ketulusan. Matanya yang sembab berkilat penuh amarah. Kamu bilang keluarga ini segalanya. Suaranya meninggi, tapi nyatanya, kamu punya keluarga lain di belakang kami. Dadanya semakin sesak, napasnya tersengal-sengal. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Lalu sekarang, setelah 20 tahun rahasia busukmu tersembunyi, kamu biarkan mereka datang ke rumah ini, merusak ketenangan kami. Tangisnya kembali pecah. Dia terisak keras, tak peduli pada rasa sakit di tenggorokannya yang mengering karena terlalu banyak menangis. Dengan entengnya wanita itu bilang, anak haram itu berhak tinggal di rumah ini, hanya karena darahnya mengalir nama Adam. Alea menatap nanar pecahan kaca di depannya, lalu tanpa pikir panjang, dia menggeser tubuhnya, meraih kepingan itu dengan tangan gemetar, lalu kembali berdiri. Tidak, gumamnya pelan, tapi penuh ketegasan. Aku tidak akan pernah mengizinkan mereka merebut tempatku, tempat Asa, dan tempat Umi. Suaranya bergetar hebat, air matanya jatuh membasahi pecahan kaca di tangannya. Zaina. Dia menyebut nama itu penuh kebencian, kamu tidak berhak mengatakan posisimu di rumah ini. 9. Alea terisak lagi, tubuhnya bergetar semakin hebat. Kamu bukan saudaraku. Kamu hanyalah bukti dari pengkhianatan Abah. Dia menggigit bibirnya keras, menahan jeritan yang ingin meledak dari dalam dadanya. Tangannya yang memegang kaca mulai bergetar hebat, sebelum akhirnya jatuh kembali ke lantai. Kamu yang membuat kami menanggung karma, Abah, suaranya melemah, hampir seperti bisikan. Alea menunduk, mencakar lantai dengan ujung kukunya yang kini berlumuran pecahan kaca. Dan sekarang, Umi yang tak tahu apa-apa harus menanggung deritanya. Seakan tak bisa menahan segalanya lagi, Alea tiba-tiba berteriak histeris, tubuhnya terhuyung, bahunya bergetar hebat. Aku membencimu, Abah. Suaranya menggema di dalam ruangan kosong itu, penuh luka, penuh kepedihan. Tangisnya kembali pecah, kali ini lebih dalam, lebih menyakitkan. Demi Allah, Bah. Aku gak akan izinkan anak haram Abah tinggal di rumah ini. Tidak akan. Jeritnya. Di saat yang terdengar ketukan pintu dari ruang tamu, diiringi ucapan salam.
Namun, Alea tak menggubris. Dia terus menangis sambil menekan dadanya yang terasa sesak. Dia pun tak sadar, darah sudah mengalir di telapak tangannya. 10. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara isakan yang menggema, membelah keheningan yang mencekam. Bau bunga melati dari vas yang pecah bercampur dengan aroma darah dari tangan Alea. Azarin terduduk kaku di sofa. Matanya yang jernih menerawang kosong ke arah figura keluarga yang tergantung di dinding, tetapi kini tanpa pelindung kaca. Kepingan-kepingan tajam berserakan di lantai, bercampur dengan pecahan vas bunga yang tadi dilempar Alea. Dia tak tahu harus berkata apa mendengar penjelasan Alea barusan. Ayah mereka, pria yang selama ini mereka hormati, panutannya, telah mengkhianati keluarga mereka. Bibir Azarin bergetar, tetapi tak ada kata yang keluar. Tubuhnya lemas, pikirannya berputar-putar dalam lingkaran kenangan dan kenyataan pahit yang baru saja terungkap. 20 tahun. 20 tahun rahasia itu tersimpan rapi. 20 tahun ada seorang anak lain yang hidup dengan nama ayahnya, sementara mereka tak pernah tahu. Din yang sejak tadi hanya diam, mengamati perubahan wajah istrinya dengan sorot cemas. Tak seperti biasanya, Azarin hanya terpaku dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi. Tanpa ragu, Din pun melangkah mendekati istrinya, lalu duduk di sofa di samping Azarin. Tanpa berkata apa-apa, dia menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Tangan kokohnya membungkus tubuh Azarin dengan perlindungan. Dia mengecup pelipis istrinya berulang kali, memberikan kehangatan di tengah badai yang kini menghempaskan perasaan Azarin. "Sayang," bisik Din lembut, suaranya serak menahan emosi. "Aku di sini, aku ada di sini untukmu." Namun, Azarin tetap diam. Dia tidak menangis, tidak juga berbicara. Hanya terdiam dalam pelukan Din, membiarkan suaminya menggenggam tangannya erat, seolah ingin menyalurkan ketenangan yang kini sulit didapatkan. Din pun menghela napas panjang, menatap wajah istrinya yang terbalut cadar. Keringat dingin membasahi pelipisnya, suhu tubuhnya masih hangat akibat demam yang belum juga reda. Tetapi yang membuat Din lebih khawatir adalah sorot mata Azarin. Kosong, hampa. Seakan seluruh kehidupannya telah dihisap oleh kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Din meremas lembut jemari istrinya, mencoba menghangatkan tangan yang terasa dingin di genggamannya. "Sayang," bisiknya lirih, membelai kepala Azarin dengan penuh kasih. "Jangan menyiksa diri seperti ini. Aku tahu ini berat. Aku tahu ini menyakitkan. Tapi kamu tidak sendiri." Azarin tetap diam. Matanya terus terpaku pada figura foto keluarga mereka, seolah berharap potret kebahagiaan itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di benaknya. Din menelan gumpalan emosi di tenggorokannya, menahan perasaan sedih yang ikut menghimpit dadanya. Dia mengangkat tangan, dengan lembut membelai pipi Azarin yang tertutup cadar. "Ayahmu mungkin 11. Telah melakukan kesalahan, sayang. Kesalahan yang besar. Tapi dia tetap ayahmu. Dan kita semua adalah manusia, kita semua punya dosa." Mata Azarin sedikit berkedip, tetapi masih tanpa respons. Din mengusap punggung istrinya, dan lebih mendekap tubuhnya agar Azarin bisa bersandar nyaman. "Aku tidak meminta kamu untuk menerima ini dengan mudah. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkan begitu saja. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa manusia tidak pernah luput dari dosa. Dan setiap dosa, sekecil atau sebesar apapun itu, selalu ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah." Din berhenti sejenak, mengamati wajah istrinya yang tetap tak bereaksi. "Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, sayang. Tidak aku, tidak kamu, tidak siapapun. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi masa depan." Azarin mengepalkan jemarinya di pangkuannya,
tubuhnya sedikit bergetar. Din tahu, istrinya sedang berusaha menahan segala perasaan yang berkecamuk di dadanya. Dengan penuh kesabaran, Din kembali mengecup kening Azarin yang masih panas. Kamu boleh marah, boleh kecewa, boleh merasa dikhianati. Tapi jangan biarkan perasaan itu membunuhmu perlahan, sayang. Aku tidak ingin kehilangan sinar di matamu. Suara Din mulai bergetar. Jangan hukum dirimu karena kesalahan yang bukan milikmu. Kamu tetap Azarin yang baik, yang lembut, yang selalu mengutamakan keluarga. Jangan biarkan ini mengubahmu menjadi seseorang yang kamu sendiri tidak kenal. Azarin akhirnya mengerjapkan mata. Perlahan, kepalanya telah bersandar penuh di dada Din, napasnya bergetar. Din mengusap punggung istrinya dengan lembut, membiarkan Azarin bersandar padanya sepuasnya. Menangislah, sayang, jika itu bisa membuatmu merasa lebih baik, menangislah. Aku akan di sini, memelukmu sampai kamu merasa lebih tenang. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak kebenaran itu terungkap, bahu Azarin bergetar. Isakan kecil akhirnya pecah di dada Din. Din mengeratkan pelukannya, menutup mata sejenak, membiarkan kehangatannya menyelimuti istrinya yang hancur. Dia tidak bisa menghapus luka itu, tetapi dia bisa menjadi tempat di mana Azarin merasa aman untuk menangis. Sementara di lantai, depan Azarin, Aleya masih terisak, bahunya bergetar hebat. Air mata mengalir deras di pipinya, seakan tak ada habisnya. Bu Mahira yang sejak tadi terdiam, akhirnya ikut bersimpuh di lantai, mendekap Aleya ke dalam pelukannya. Sabar, nak, sabar. Suara Bu Mahira bergetar, tangannya membelai punggung Aleya dengan penuh kasih sayang. Tidak, Bu, Aleya menggeleng, tangisnya semakin pecah. Umi tidak pantas mendapatkan ini. Kami tidak pantas mendapatkan ini. Suaranya mengandung luka, kepedihan yang begitu mendalam. Bu Mahira memejamkan mata, berusaha menahan air matanya sendiri. Sebagai seorang ibu, dia bisa merasakan betapa hancurnya hati Aleya dan Azarin saat ini. 12. Sementara itu, Din masih bertahan dengan kesabarannya. Dia membiarkan Azarin bersandar di dadanya, sesekali mengusap punggung istrinya dengan lembut, yang kini terasa bergetar hebat. Azarin mengangkat wajahnya perlahan, matanya yang semula kosong kini dipenuhi air mata yang akhirnya jatuh membasahi cadarnya. Ayah mengkhianati kami, Mas. Suara Azarin hampir tak terdengar, tetapi di dalamnya ada kepedihan yang menyayat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Din mempererat pelukannya, merapatkan tubuh istrinya dalam dekapan hangatnya. Kamu tidak sendiri, sayang. Suaranya lembut, tetapi penuh keyakinan. Aku di sini, aku akan selalu di sini, di sampingmu. Ulang Din meyakinkan. Azarin menutup matanya, membiarkan dirinya hanyut dalam ketenangan yang diberikan Din. Setelah hampir 2 jam ruangan dibalut kesedihan, dan dengan kesabaran penuh Din dan Bu Mahira menenangkan dua wanita cantik itu. Aleya pun memilih masuk ke dalam kamar, untuk bersiap kembali ke rumah sakit lagi. Sepeninggal Aleya, ruangan masih terasa sunyi, hanya terdengar suara sesekali sendok bertemu dengan mangkuk. Azarin duduk bersandar di sofa, wajahnya tetap pucat meski perlahan rona merah wajahnya mulai kembali. Di depannya, Din dengan sabar menyuapi sesendok demi sesendok bubur hangat yang baru saja datang setelah dia pesan secara online. Pelan-pelan, sayang. Suara Din terdengar begitu lembut, penuh perhatian. Azarin hanya menurut, tanpa berkata apa-apa. Bahkan saat Din dengan hati-hati meniup sendokan bubur sebelum membawanya ke bibirnya, Azarin tetap diam. Sorot matanya kosong, meski tangannya yang terkulai di pangkuannya sedikit bergetar.